Kenapa? Allah memberikan cara untuk melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan dengan diberikannya tetangga kita itu ada yang tidak mampu, sehingga kita bisa berbuat sesuatu kepadanya. Maka orang yang berbuat satu kebaikan saja di bulan Ramadan ini, maka Allah akan lipat gandakan menjadi berkali-kali lipat, sekurang-kurangnya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Belum lagi Allah kalau menginginkan dilipat gandakan lebih dari itu lagi. Dan semua kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah itu illa shaum, kecuali berpuasa. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah kecuali puasa. Fa innallaha ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Kali ini kita telah selesai sholat tarawih. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan witir berjamaah. Sebelum itu mari kita ngaji sejenak. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin ya'maluhabna kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudha'afu asyran ila sab'imi'ati dhifin. Di bulan Ramadan ini, apabila ada orang yang beramal, ada orang yang melakukan tadarus, ada orang yang melakukan sholat tarawih, ada orang yang melakukan membaca Al-Quran, ada orang yang berzikir, maka orang yang melakukan kebaikan itu kullu hasanatin ya'maluha banu adama, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, maksudnya adalah oleh manusia, kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan yang dilakukan oleh manusia, tudha'afu asyran, akan dilipat gandakan sekurang-kurangnya 10 kali lipat. Kalau ada bapak ibu memberikan takjilan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini 1 piring, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau 1 piring itu seandainya dinilai oleh Allah itu 1000 kebaikan, maka 1000 dikalikan 10 menjadi 10.000. Dilipat gandakan sekurang-kurangnya 10. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 lipat, 700 kali lipat. Sekurang-kurangnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau seandainya ada yang bersedekah di bulan Ramadan ini 1000, maka bisa jadi Allah akan jadikan 1000 itu menjadi 700.000. Kalau sedekahnya itu 10.000, maka akan Allah jadikan 7 juta, 70.000 seberapa? 7 juta. Banyak ini di bulan Ramadan ini. Kalau mau cari pahala, memang saatnya Ramadan ini mencari pahala. Kan tetangga kanan kiri kita itu ada yang perlu. Kadang-kadang ada tetangga kanan kiri kita itu ada yang memang tidak mampu. Itu kesempatan kita itu yang tidak mampu itu. Kenapa? Allah memberikan cara untuk melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan dengan diberikannya tetangga kita itu ada yang tidak mampu, sehingga kita bisa berbuat sesuatu kepadanya.
Maka orang yang berbuat satu kebaikan saja di bulan Ramadan ini, maka Allah akan lipat gandakan menjadi berkali-kali lipat, sekurang-kurangnya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Belum lagi Allah kalau menginginkan dilipat gandakan lebih dari itu lagi. Dan semua kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah itu illa shaum, kecuali berpuasa. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah kecuali puasa. Fa innallaha ta'ala yaqul, kalau masalah puasa ini Allah Ta'ala berfirman as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Artinya orang yang berpuasa itu adalah orang yang bekerja kepada Allah. Maka karena orang itu bekerja kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan membalas, Allah sendiri yang akan mengupahnya. Allah sampaikan as-saumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana azibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bukan melalui pahala yang lain-lain, bukan, tetapi Allah sendiri. Artinya terserah Allah mau berikan apa. Kalau Allah sudah menyampaikan akan memberikan sendiri, pasti itu jauh lebih baik daripada yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kenapa kok orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang membalasnya? Tidak hanya sekedar disiapkan surga, disiapkan kenikmatan, tapi Allah sendiri yang membalasnya. Kenapa kok begitu? Kalau surga-surga itu bagi orang yang beramal-amal di bulan Ramadan ini, bukan puasanya. Tapi kalau puasanya jauh lebih dari itu. Kenapa kok Allah sangat senang kepada orang yang berpuasa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yad'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu menahan syahwatnya, menahan keinginannya, menahan ia tidak makan di siang hari, menahan ia tidak minum di siang hari, itu semuanya min ajli, kata Allah, karena untukku, karenaku. Andaikan bukan karena Allah, saya yakin orang menahan minum dari manusia itu gampang. Pura-pura berwudu kemudian terus ngisep 2 gelas, itu nggak tahu orang itu. Tapi Allah tahu itu, karena kita ini bekerja kepada Allah, kita ini berpuasa untuk Allah, maka kita yakin, kita yang melakukan pasti tahu dan Allah pun juga tahu. Tetapi kalau puasa karena manusia, sebentar berwudu, sebagian masuk dalam mulut, apalagi wudunya campur dengan kolak, nggak tahu orang, nggak tahu, apalagi di kamar sendirian, nggak tahu orang. Tapi toh walaupun Bapak Ibu di kamar sendirian, tidak ada satupun yang nyicip makanan yang ada di dalam kamar itu, atau di kamar itu ada disediakan air segalon. Enggak pernah Bapak Ibu menghabiskan air segalon itu di siang hari, walaupun haus bukan main. Ini kenapa? Karena puasa itu yang kita lakukan adalah untuk Allah. Maka Allah sampaikan as-saumu li, puasa itu untukku, menahan haus itu karenaku, kata Allah begitu. Dan juga menahan makan, tidak makan juga begitu. Betapa di siang hari itu, Masya Allah, perut lapar, kemudian ternyata ada masakan, enak nian, harum baunya. Yang tadinya tidak begitu lapar, begitu nyium bau makan itu bukan main aroma laparnya. Aromanya seperti aroma ikan bakar rumah makan yang tidak mewah walaupun sederhana, tapi itu sangat menyentuh di perut itu rasanya. Rumah makan sederhana, nggak ada mahal sebetulnya itu, sederhana, nggak mewah-mewah, tapi sangat menyentuh di perut. Di siang hari sanggup menahan itu, min ajli, kata Allah, itu karenaku. Oleh karena itu maka as-saumu li wa nazibi, puasa itu untukku. Ia nahan syahwatnya karenaku, ia menahan minumnya karenaku, ia menahan makannya karenaku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, aku sendiri yang akan mengupahnya. Itu Allah sampaikan seperti was-saumu junnatun. Dan puasa yang tadinya itu adalah menahan syahwat, menahan makan dan minum,
karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu menjadi junnah, puasa itu menjadi benteng. Benteng apa? Benteng dari api neraka. Tidak mungkin orang yang disukai oleh Allah itu masuk neraka, itu tidak mungkin. Orang yang diridhoi oleh Allah kemudian masuk neraka, itu tidak mungkin. Maka puasa itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah, maka puasa itu menjadi junnah, menjadi benteng. Maka kalau ada orang sedikit-sedikit sakit emah, sedikit-sedikit sakit emah, sedikit-sedikit sakit emah, sakit emah kok cuman sedikit. Kalau orang sedikit-sedikit sakit emah seperti itu terus puasa, insya Allah puasanya itu akan menyembuhkan. Lantaran puasanya itu ia sembuh dari sakit emahnya. Jadi kalau bapak ibu biasanya sakit emah, biasanya Ramadan ini sembuh sakit emahnya. Biasanya begitu. Kecuali kalau emahnya itu sudah kronis, sudah sangat parah. Dan kalau orang yang parah seperti itu sakitnya, maka dianjurkan untuk tidak puasa. Ketika seseorang itu tidak puasa lantaran kesehatannya, maka orang itu dibolehkan dan tidak usah membayar fidyah, cukup membayar puasanya saja di hari yang lain. Maksudnya adalah di luar bulan Ramadan, mungkin Syawal, mungkin Dzulqa'dah, mungkin Dzulhijjah dan seterusnya. Maka puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin itu menjadi benteng. Walis-shaimi farhatani. Dan orang yang berpuasa itu Allah berikan dua kegembiraan. Coba Bapak Ibu perhatikan, benar apa tidak ini? Allah ketika ada orang berpuasa itu diberi dua kegembiraan. Jadi ada dua kesenangan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal iftarihi. Farhatun inda iftarihi. Kegembiraan yang pertama ini sama-sama kita rasakan, yaitu pada saat berbuka. Ada di antara kita saat berbuka sedih gitu? Ada? Nggak ada kan? Rata-rata ketika kita berbuka semangat. Kurang lebih 5 menit sebelum berbuka itu sudah serempak kompak di depan kolaknya, di depan es cendolnya, di depan es dogernya, di depan makanan masing-masing. Inilah ibadah yang tanpa dikomandoi langsung kompak serempak. Begitu beduk deng 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 deng, udah langsung Allahumma lakal sumtu, nggak usah dikomandoi, langsung ditarik itu teh manisnya, ditarik itu es cendolnya, serempak itu. Maka senang pertama sekali yang Allah berikan adalah pada saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kesenangan yang kedua adalah nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang itu meninggal dunia. Ada yang sudah bisa merasakan? Oh, belum, berarti masih hidup semua ya. Dua kesenangan ini Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Maka rata-rata kita sudah bisa merasakan yang pertama. Nanti yang kedua, pada saatnya nanti kita semua akan merasakan itu. Betapa gembiranya membawa puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah bulan Ramadan. Satu kebaikan Allah akan lipat gandakan sekurang-kurangnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan puasanya itu Allah sendiri yang akan memberikan bayarannya. Dan Allah berikan dua kesenangan pada saat orang berpuasa itu. Kesenangan pertama saat berbuka, dan kesenangan kedua saat nanti bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.